Jadi lu beli Rolex Submariner, lu pakai buat masak Indomie. Epic banget kalau gue bilang. Halo semua, selamat datang lagi di channel Arloji. Hari ini gue mau bahas jam tangan paling populer di antara serinya Rolex. Dan ini juga mungkin jam tangan paling populer di antara jam tangan lain di seluruh dunia. Mungkin ya, pendapat gue aja. Nah, jam tangan ini adalah jam tangan Rolex Submariner. Gue ceritain dulu sejarahnya. Jadi sejarahnya itu adalah pada tahun 1950-an, itu dunia diving sama scuba diving itu lagi gila-gilaan boomingnya. Jadi Rolex ngeliat peluang itu, dia nyiptain jam tangan yang bisa dipakai buat nyelam. Sebenarnya Rolex sudah nyiptain jam tangan buat selam sebelumnya, tapi dia bikin untuk Panerai. Jadi pada saat itu belum ada yang namanya Rolex Submariner. Mereka bikin untuk Panerai. Baru tahun 1926 mereka bikin Oyster Case. Nah, Oyster Case ini sebenarnya yang bikin Rolex itu terkenal karena pada saat itu ini adalah case yang kedap air. Jadi jam tangan itu dia taruh di akuarium, ada ikannya, terus dia publikasikan dan semua orang merasa itu takjub banget. Karena pada saat itu jam tangan yang kedap air itu masih jarang banget. Kalau mungkin sekarang kita lihat ya biasa aja jam tangan ya harus kedap air, tapi pada saat itu merupakan suatu fenomenal di dunia horologi. Baru tahun 1953 dia ciptain jam tangan ini, dan dia ciptainnya nggak sembarangan. Dia sampai kirim jam tangan itu ke laboratorium di Perancis untuk menguji ketahanan kekedapan dari jam tangan ini. Jadi sebenarnya ada beberapa jam yang dikirim, dan di Rolex itu nggak ada sedikit pun tanda-tanda kemasukan air. Padahal jam-jam tangan lain yang sebelumnya diuji itu pasti ada sedikit-sedikit kemasukan sama air. Nah, tahun 54 akhirnya diluncurin ke Baselworld dan itu menjadi fenomena dunia. Nah, jam tangan ini begitu populernya akhirnya dipakai sama James Bond di film-filmnya sampai yang Pierce Brosnan. Nah, jam tangan ini juga sepertinya itu suatu keharusan dimiliki sama kolektor jam tangan. Kalau lu lihat di video gue sebelumnya, Raditya Dika sama Deddy Corbuzier, mereka punya jam tangan ini. Kalau gue nggak salah, Atta Halilintar juga punya jam tangan ini. Jadi ini seperti suatu keharusan. Dan kalau gue nggak salah juga, Raffi Ahmad juga punya jam tangan Submariner ini. Jadi sangat-sangat populer di kalangan dunia jam tangan. Karena kepopuleritasan itu juga, lu nggak bakal nemuin jam tangan ini dipajang di showcase-nya gerai Rolex asli. Kenapa? Karena jam tangan ini selalu habis terjual. Yang ada malah kalau lu mau beli, lu harus waiting list. Karena itu juga makanya Rolex ini harganya naik terus. Submariner ini yang gua pakai adalah serinya Hulks. Hulks ini dari awal dia keluar sampai sekarang itu harganya udah 2 kali lipat. Walaupun jam tangan itu bekas ya, kalau barunya pasti lebih mahal lagi. Jam tangan yang gue pakai ini adalah versi Hulk. Hulk ini sebenarnya adalah generasi kedua dari Kermit. Kermit itu adalah jam tangan Submariner pertama warna hijau untuk merayakan ulang tahun Submariner tahun 2003. Karena dia lahirnya tahun 53, pada tahun 2003 dibikin seri khusus, dialnya warna hitam tapi bezelnya warna hijau. Nah, pada saat itu banyak banget yang suka. Kemudian tahun 2010 keluar Rolex Submariner. Rolex Submariner ini menggantikan Rolex Kermit. Jadi Rolex Kermit itu udah nggak diproduksi lagi dan bikin harganya makin meningkat lagi. Setelah digantikan Rolex Hulks yang bezelnya itu dari Cerakrom, itu makin diminati sama orang. Gua sendiri termasuk orang yang pertama kali lihat Rolex itu lihat Rolex Submariner Hulk, dan menurut gue itu warnanya keren banget. Rolex ini muncul di beberapa film James Bond, diantaranya adalah film yang dibintangi sama Sean Connery, judulnya Dr. No dan From Russian with Love. Ini dia pakai leather strap. Kemudian di film berikutnya Sean Connery, Goldfinger sama Thunderball, dia juga pakai NATO strap abu. Kemudian pemeran James Bond lainnya adalah George Lazenby, yang mungkin lu juga nggak pernah denger, karena gue juga nggak pernah denger ini orang siapa. Dia adalah pemeran James Bond di film On Her Majesty's Secret Service. Terus lanjut ke Roger Moore di Live and Let Die and The Man with the Golden Gun. Terus lanjut lagi pemeran berikutnya Timothy Dalton, yang merupakan salah satu
James Bond yang gagal ya di film License to Kill. Ini adalah film James Bond terakhir yang pakai Rolex Submariner. Setelah itu digantikan oleh Pierce Brosnan yang dia pakai Omega Seamaster. Jadi bisa dibilang Omega Seamaster ini nikung Rolex Submariner. Seperti tadi gue bilang, Rolex ini harganya naik terus. Jadi nyebelin adalah Rolex ini malah kadang-kadang dipakai sebagai alat untuk investasi. Jadi lu bisa ketemuin banyak Rolex yang sebenarnya second, tapi orang itu nggak pernah pakai karena mereka simpen untuk nantinya akan dijual kembali. Jadi kayak semacam spekulan gitu. Dan itu gue nggak saranin karena menurut gue jam tangan itu harusnya dipakai sama orang, bukan untuk jadi elemen investasi. Lu mau investasi, lu beli properti aja, jangan beli jam tangan menurut gue. Kita lihat speknya. Jadi jam tangan ini diameternya 40 mm, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Ukuran ini bisa cocok dipakai di banyak tangan orang Indonesia yang nggak terlalu besar. Jadi kalau lu lihat kurang lebih kalau dipakai seperti ini ya. Jadi jam ini menurut gue pas banget di tangan gue, nggak terlalu besar. Walaupun 40 mm sebenarnya dia ini maxi case. Jadi lak-to-laknya itu cukup besar. Movementnya kaliber 3135. Terus juga dia udah chronometer certified dari Swiss COSC. Jadi jam tangan Rolex ini kebanyakan itu udah sertifikasi COSC. Dan sebenarnya jam tangan yang disertifikasi sama COSC ini itu 50% itu Rolex. Jadi Rolex itu menguji setiap jam yang akan keluar di pasaran. Sampai segitu mereka menjaga kualitasnya mereka. Ya tapi bukan berarti Rolex itu 100% sempurna. Yang namanya produksi pasti tetap aja ada miss-nya sedikit-sedikit. Tapi itu untuk Rolex jarang banget. Kemudian akurasinya plus minus 3 detik. Power reserve-nya 48 jam. Kristalnya itu adalah safir. Kalau lu lihat ini kacanya. Hasil research gue mengatakan ini ada anti reflektifnya tapi di bagian dalam, bukan di bagian luar, sengaja biar kelihatan bercahaya. Tapi gue agak ragu ya, soalnya ini silau banget kalau kena cahaya. Ketebalannya kurang lebih 12-13 mm. Case-nya itu adalah stainless steel 904 dan semuanya brass di bagian case-nya, kecuali di sampingnya itu adalah polish. Jadi stainless steel 904L ini adalah hasil peleburan logam standar Rolex sendiri yang dia buat di pabrik mereka sendiri. Nah, jam-jam tangan lainnya biasanya pakai stainless steel 316L. Bezel insertnya adalah Cerachrom. Cerachrom ini adalah bahan yang dibuat sama Rolex dari keramik keras. Dan keramik ini anti gores, terus juga tidak akan pudar warnanya walau kena paparan sinar ultraviolet. Nah, kalau lu dengar putarnya ini, ciri khas Rolex banget, bunyi putarannya renyah banget. Terus juga dia ada 120 klik. Di pahat bezelnya itu ada pahatan angkanya 10 sampai 50 karena nolnya itu bentuknya segitiga terbalik, ada mutiaranya yang juga luminasi. Karena ini tujuannya dipakai untuk nyelam, jadi unidirectional. Kenapa unidirectional? Ya karena kalau misalnya jam tangan ini nggak sengaja keputar, dia cuma bisa menambah menitnya, bukan mengurangi. Jadi jangan sampai lu udah nyelam 20 menit, terus terbacanya 10 menit, jadi kan itu bahaya. Nah, kalaupun bisa keputar, keputarnya itu cuman bisa nambah, jadi bisa jadi 15 menit atau 20 menit. Kalau lu bukan penyelam, fungsinya ini buat apa? Nah, ini bisa lu pakai kalau lu lagi masak. Misalnya lu mau masak Indomie 5 menit, nah lu kasih waktu, lu putar bezelnya di menit, jarum menitnya. Setelah dia berputar ke angka 5, nah itu artinya masakan lo udah selesai. Jadi lu beli Rolex Submariner, lu pakai buat masak Indomie. Epic banget kalau gue bilang. Kalau lu lihat dialnya ini ada tulisan Oyster Perpetual Date. Oyster ini sebenarnya artinya jam ini kedap air. Perpetual itu artinya automatic, dan ini B-winding ya. Jadi kalau crownnya lu keluarin, lu putar, ini secara jarum jam maupun berlawanan itu dia akan nge-winding. Terus date, jadi ada date-nya. Di bagian date-nya ini, safir kristalnya itu ada kaca pembesarnya. Ada tulisan Submariner, dan ini bisa tahan 300 meter. Superlative chronometer official certified.
Di bagian arah jam 6-nya ada tulisan Swissmade. Hour markernya itu adalah luminasi-luminasi. Bagian 6 sama 9 bentuknya persegi panjang. Bagian jam 12-nya itu adalah segitiga terbalik yang nunjuk ke mahkotanya Rolex-nya. Terus sisanya hour markernya adalah bulat-bulat yang pinggirnya itu dilapisi emas 18 karat. Jarum jamnya itu Mercedes, jarum menitnya itu pensil, jarum detiknya itu ada buletan lollipopnya untuk isi luminasinya. Gigi bezelnya ini dia bikin tajam, cuman nggak nyakit. Jadi pada saat kalau lu pakai sarung tangan, lu muternya masih gampang. Ada crown guardnya. Crownnya ini udah triplok, artinya ada 3 gasket untuk menahan air masuk ke dalam movementnya. Ini wajar aja, karena kalau crownnya ini adalah crown yang screw down, karena jam tangan ini bisa tahan sampai kedalaman 300 meter. Case-nya dari stainless steel, tadi gue bilang 904. Kalau kita lihat braceletnya ini 20 mm tapered, mengecil sampai ke 18 mm. Ukuran lak to laknya ini sekitar 47 mm. Kalau lo lihat case belakangnya ini kosong, nggak ada tulisan apa-apa, polos. Pinnya ini udah screw. Ciri khas yang ada di jam tangan Submariner yaitu glide lock. Jadi glide lock ini lu bisa besarin atau kecilin rantainya, karena misalnya kalau lu mau nyelam lu harus besarin. Ini gampang banget, nggak usah cabut pin. Kalau X kayak X kan lu mesti cabut pin. Nah ini nggak ada clamps-nya ini adalah clamps yang baru. Jadi kalau clamps yang baru ini mahkotanya ini agak turun ke bawah, fungsinya biar kita gampang bukanya. Dan ciri khas dari Submariner, ininya panjang clamps-nya. Kenapa? Nanti gue jelasin. Nah, kalau lu buka, ini ada logo Rolex-nya, Geneva Swissmade. Ini adalah ciri khasnya. Ini udah terbuat dari clamps yang padat. Nah, tadi gue jelasin kenapa dia harus panjang, karena ini bisa untuk setel panjangnya bracelet. Ingat lagi, ini adalah jam tangan selam. Jadi pada saat lu mau nyelam, lu bisa panjangin braceletnya dengan ngebuka ini. Ini namanya glide lock system. Lu tinggal geser, akan lebih besar. Kalau lu mau kecilin lagi, tinggal buka, geser, lu tutup lagi. Nah, itulah kenapa lebih panjang ininya. Gue coba pakai, tangan gue 17,5 cm. Kalau pakai jam ini kurang lebih jatuhnya kayak gini ya. Jadi jam tangan ini walaupun dia 40 mm, karena dia maxi case, dia punya ukuran lak to lak yang lumayan gede juga, sekitar 46. Kalau lu lihat jam ini nggak terlalu tebal, cuman sekitar 14 mm. Jadi kalau lu mau pakai untuk lu pakai jas masih oke. Nah ininya udah hampir seluruh bagian bawah lengan gue ini hanya untuk clamps-nya aja. Braceletnya ukurannya itu makin lama makin mengecil menuju ke clamps-nya. Silakan tulis di kolom komentar kalau mungkin di antara kalian ada yang punya. Silahkan di-share pengalaman kalian belinya berapa, terus sekarang harganya berapa. Dan kalau kalian suka video ini, silahkan di-like. Kalau kalian merasa ini berguna, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe untuk lihat video-video gue berikutnya. Terima kasih.